mulainya peradaban Islam di Pontianak atau di Kesultanan Pontianak. Satu Pofadis Kesultanan Pontianak ini adalah kita menjadi sebuah kesultanan di Pontianak ini bukanlah sebuah kesultanan yang berasal dari peralihan keyakinan. Contoh misalnya dari Hindu ke Islam, dari animisme, dinamisme ke Islam, atau dari Buddha ke Islam, tidak. Tapi memang 99% kerajaan di seluruh Nusantara ini kecuali Pontianak itu memang ada peralihan keyakinan, makanya mereka memiliki ritual-ritual masing-masing yang berasal dari bawaan adat budaya mereka sebelum mereka berpindah keyakinan atau pedoman kepada ajaran Islam. Jadi kita bukan kesultanan peralihan, karena sejak awal pun memang pakemnya Kesultanan Pontianak adalah Islam. Kayak gini, dimulai dari perjalanan Habib Husin bin Ahmad Al-Gadri Jamalulail Ba'alawi. Nah, beliau ini merupakan ulama dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Kenapa jauh-jauh beliau ke sini? Ini merupakan orde dari pemerintahan Utsmaniyah pada masa itu. 1600-an akhir atau abad 17 akhir itu beliau diutus berdasarkan orde dari dinasti Ottoman atau Utsmaniyah untuk melakukan dakwah di Asia Jauh. Kita ini India Belanda waktu itu ini kan Asia Jauh atau Asia Tenggara, karena memang di sini pada masa itu sangat kekurangan figur ulama, padahal di daerah-daerah di beberapa wilayah-wilayah di Indonesia, di Nusantara waktu itu belum Indonesia, memang sudah ada penganut agama Islam yang masih hanya menganut saja, belum sampai pada penerapan ajaran Islam secara kafah, ini yang sebenarnya. Nah, kehadiran Habib Husin ini pertama sampai di Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam dulu. Kemudian hibah setelah dari Aceh itu ke Keramat Luar Batang, Jakarta. Dari Jakarta lanjut ke Semarang, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Semarang, terus diminta untuk menjadi guru, semacam tuan guru di Matan Tanjung Pura. Nah, beliau lumayan lama berada di Matan Tanjung Pura ini, belasan tahun, mungkin sekitar 16 tahun, sampai ada pernikahan dan beranak pinak dengan 3 orang istri yang tiga-tiganya berasal dari Ketapang, tapi bukan bersaudara istri Habib Husin ini. Meskipun gelarnya hampir mirip, adanya yang tua, yang tengah, yang bungsu, itu hanya untuk memisahkan antara istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Kemudian setelah berada belasan tahun di Matan Tanjung Pura, akhirnya beliau juga diminta untuk menjadi mufti di Kerajaan Mempawah. Nah, itu sudah masuk ke abad 18 awal itu. Di Mempawah sebagai mufti beliau juga mendirikan semacam rubat itu kalau sekarang menyebut pesantren. Di sana beliau selain menetapkan hukum-hukum Islam di Kerajaan Mempawah, juga mengajarkan tentang Al-Quran, hadis Nabi, dan hukum-hukum Islam lainnya di Kerajaan Mempawah itu sampai dengan wafatnya pada tahun 1770 Masehi. Tidak ada kepastian tanggal dalam Masehi karena kalender kita itu pernah mengalami pemangkasan tanggal. Ada yang kurang 10 hari, ada sampai 15 hari tanggal, ada yang per hari tanggal. Jadi belum tentu ketika kita menyebutkan tanggalnya itu benar-benar kejadian pada hari itu. Nah, di Matan Tanjung Pura tadi beliau memiliki beberapa orang anak. Kalau tidak keliru saya sekitar 4 orang putra, 2 orang putri. Salah satunya adalah Syarif Abdurrahman yang di kemudian hari dikenal sebagai pendiri Kesultanan Pontianak.
Syarif Abdurrahman sendiri memperoleh bermacam gelar karena beliau sering melakukan safari atau perjalanan dakwahnya, mulai dari menuntut ilmu kemudian hingga menjadi saudagar lalu menjadi pejuang di perairan Laut Hindia kemudian Laut Cina Selatan. Nah, kenapa saya sebut pejuang? Karena laporan-laporan baik kerajaan Inggris, baik kerajaan Belanda maupun kerajaan Prancis memberikan presiden buruk kepada orang yang bernama Syarif Abdurrahman ini sebagai figur yang jahat, yang suka menenggelamkan, menyerang kapal-kapal dagang mereka, kata dia. Ada beberapa literatur Prancis, ada beberapa literatur Jerman, bahkan lalu Portugis, Inggris khususnya, kemudian Belanda yang melaporkan kerugian mereka sehingga akhirnya baik PIC maupun VOC pada masa Sultan Syarif Abdurrahman ini mengalami kebangkrutan total gitu, hingga akhirnya dibubarkan oleh rajanya masing-masing. Nah, dalam perjalanan yang lumayan panjang itu beliau juga menikah dengan beberapa kali dengan beberapa putri-putri raja hingga memperoleh gelar kebangsawanan. Seperti dari Banjarmasin beliau mendapat gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam karena pernikahannya dengan anak Sultan Sulaiman atau adik dari Panembahan Batu atau Sultan Adam di Banjarmasin. Namanya Syahru Banun. Nah, di sini beliau di Banjar itu beliau dikejar-kejar oleh dua kerajaan kolonial Inggris dan Belanda. Akhirnya oleh Panembahan Batu atau Sultan Adam beliau diperintahkan untuk meninggalkan Banjarmasin, bukan diusir, karena keamanan beliau sendiri dan istrinya yang merupakan adik sultan, anak sultan, diperintahkan untuk meninggalkan Banjarmasin kecuali mereka berdua, mereka harus meninggalkan anak-anaknya untuk dipelihara oleh Sultan Adam atau Panembahan Batu. Sesampainya di Mempawah 1770 itu dia mendapati bahwa abahnya sudah tidak ada, bukan menerima kabar, abahnya sudah tidak ada, Habib Hussein ini sudah meninggal dunia. Dan ada saran dari ibu dan beberapa saudara-saudaranya yang masih ada di Mempawah supaya beliau tidak tinggal di Mempawah lagi. Akhirnya beliau memilih untuk hijrah ke tempat yang tidak jauh dari Mempawah, dari makam abahnya, supaya bisa berziarah setiap tahunnya. Dipilihlah ini secara singkat, dipilihlah tempat ini, lokasi ini, dan ini memang bukan baru pertama kali datang tiba lalu menetapkan ini sebagai tempat untuk bermukim, tidak, tapi memang sudah beberapa kali survei gitu kan. Dan memang kalau laporan Nicholas J. Klug kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia menyebutkan daerah ini daerah rawan, wilayah rawan yang dikuasai, perairannya dikuasai oleh Lanun, oleh bajak laut, dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Nah, ini bagi Syarif Abdurrahman merupakan tantangan dan akhirnya beliau mampu menaklukkannya. Terhitung tanggal bukan 23, 27 atau 29 Oktober 1771 akhirnya berlabuhlah Syarif Abdurrahman itu di tempat ini, dan bersama-sama dengan pengikutnya yang terdiri dari banyak bangsa, khususnya orang Dayak Banjar, kemudian orang-orang Dayak yang berasal dari Kapuas dulu, kemudian orang Bugis, pastinya orang Bugis ya, lalu beberapa penduduk lokal di sini itu membantu Syarif Abdurrahman untuk mendirikan rubat seperti bapaknya mendirikan rubat di Jeptar. Nah, selama 30 tahun itu tidak ada aktivitas yang luar biasa layaknya sebuah kesultanan sampai dengan Sultan Syarif Abdurrahman ini meninggal dunia.
beliau hanya melakukan gerak dakwahnya, aktivitas dakwahnya, menyalin Al-Quran. Ada 2 salinan Al-Quran. Sayangnya kita tidak bisa pamerkan di istana ini karena kedua-duanya berada di luar negeri. Satu di Museum Singapura, satu di Museum Brunei Darussalam. Dan butuh biaya untuk mendatangkan itu kembali di sini. Karena mereka pasti minta ganti rugi. Nah, di masa 2 putranya barulah Kesultanan Pontianak ini mulai memperlihatkan bentuknya sebagai sebuah kesultanan, lebih administratif dan lebih rapi. Di era Sultan Syarif Qasim, anak Sultan Syarif Abdul Rahman yang menjadi Sultan Pontianak yang kedua, beliau menjabat jadi Sultan Pontianak itu 10 tahun dari tahun 1808 sampai 1818. Kemudian dilanjutkan sama adiknya Sultan Syarif Usman, anak Sultan Syarif Abdul Rahman. Beliau menjabat sebagai Sultan Pontianak itu dari tahun 1818 sampai 1819 beliau dinobatkan sampai dengan 1855. Nah, di masa kedua putranya ini mulailah diangkat perangkat-perangkat kesultanan dengan bermacam gelar gitu ya, dan tanggung jawab masing-masing. Dengan deskripsi job desk masing-masing. Lalu dibuatlah mata uang setelah ada perjanjian dengan kolonial baik Inggris baik Belanda. Kita tidak mau menggunakan mata uang milik kolonial. Oleh karena itu Pontianak menentukan mata uangnya sendiri. Satuan mata uang Pontianak dimulai dari satuan emas yang disebut dinar, kemudian perak, dirham, sampai bilangan yang terkecilnya peser. Meskipun di sini juga berlaku franc, kemudian mat, kemudian gulden, lalu pound, itu berlaku di sini karena mereka juga melakukan interaksi dagangnya di sini sesuai dengan kerjasama itu. Traktat itu berada di negara masing-masing, tapi mungkin karena zaman sekarang udah lebih mudah mengakses, bisa ditemukan bagaimana traktat perjanjian antara Pontianak dengan Prancis, misalnya antara Pontianak dengan Belanda. Misalnya Belanda lebih mengikat karena monopoli berdasarkan perjanjian antara sesama mereka sendiri kolonial, apa namanya itu, Traktat London tidak salah. Mereka mendapatkan bagian wilayah termasuk Pontianak di dalamnya Belanda. Makanya perjanjian kontrak politik maupun kontrak dagang Pontianak dengan Belanda lebih banyak ketimbang dengan yang lain, karena mereka memang berdasarkan Traktat London itu lebih menguasai wilayah-wilayah yang di Kalimantan ini termasuk di dalamnya Pontianak. Tetapi kita tidak memberikan satu jengkal pun sebenarnya tanah, kemudian penguasaan wilayah yang sebenarnya kepada mereka kolonial. Makanya kita tidak merasakan penjajahan selayaknya saudara-saudari kita yang lain, baik itu di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan sekitarnya lah. Kita tidak memberikan mereka di sini tidak ada kebun Belanda, tidak ada perkebunan milik Belanda, tidak ada pertambangan yang milik Belanda, itu tidak ada. Semuanya milik orang Pontianak, sudah. Cuman jualnya harus dengan mereka. Di situ monopolinya. Jualnya harus dengan mereka, tapi tetap ditetapkan dengan harga yang disepakati bersama, bukan mereka yang seenak udel menentukan harga gitu. Dan Kesultanan Pontianak pun mendapatkan royalti per tahunnya dari kontrak dagang tersebut. Jadi tidak merasakan kerugian sama sekali gitu. Baik di masanya, di zaman Sultan Syarif Abdul Rahman dan Sultan Syarif Qasim, saya tahu ada kontrak dagang itu, tapi sepertinya tidak ditandatangani oleh 2 sultan ini. Nah, baru ada pengakuan Iqbeng itu, saya mengakui misalnya kan, itu dari eranya Sultan Usman, Sultan Pontianak yang ketiga, di mana Sultan Usman membuat surat berbahasa Belanda yang menyatakan kami siap bekerja sama di bawah pemerintahan Belanda misalnya kan, untuk melakukan ini yang ada untungnya bagi pihak Belanda pasti gitu, tapi harus ada untungnya juga bagi pihak Pontianak apabila mereka melakukan aktivitas di sini. Lalu adalah berbagai macam perjanjian demi perjanjian, termasuk Tanah Seribu.
Tanah Seribu itu bukan untuk mereka, bukan diberikan kepada mereka penguasaan wilayahnya. Tanahnya tetap milik Pontianak, tetapi mereka beraktivitas kantor, gudang, pasar, mereka di situ, ngumpulnya di situ semua. Semua bangsa ada di situ, baik Chinese-nya, baik Belandanya, orang-orang Eropa, itu numpuknya di situ. Tidak boleh mereka bangunnya di sini, di sekitar sini. Makanya mereka bekas-bekas bangunan Belanda selalu ditemukan di daerah sana, Jalan Nurali misalnya kan, baik sekolah maupun rumah-rumah tempat tinggal, dan tidak ada barang itu di sini. Perjanjiannya seperti itu, bukan seperti kata orang Tanah Seribu itu tanah punya Belanda, Pontianak yang sebelah sini. Enggak, secara otoritas wilayahnya tetap itu milik Pontianak, dan mereka ditempatkan di situ karena mereka tidak boleh membangun di tempat lain. Hanya di situlah wilayah mereka untuk beraktivitas. Maka disebut Tanah Seribu. Ada 1000 bangsa yang berkumpul di situ, bangsa luar maksudnya. Kembali ke Qofadis geliat keislaman di Kesultanan Pontianak di era Sultan Qasim dan Sultan Utsman ini, banyak pula pendakwah-pendakwah yang didistribusikan ke luar daerah Kalimantan. Tetapi ada beberapa eksiden di era Sultan Qasim misalnya, dan di era Sultan Utsman misalnya kan. Di masanya Sultan Qasim ada eksiden dengan Sanggau misalnya, kemudian ada eksiden dengan Mempawah, kemudian ada eksiden dengan Sukadana. Tapi kita tidak bisa menghakimi peristiwa-peristiwa itu. Yang jelas tujuan Sultan Qasim dan Sultan Utsman adalah geliat dakwah, bukan mau menguasai Mempawah, mau menguasai Sanggau misalnya, atau mau menguasai Ketapang. Tidak. Buktinya sampai dengan hari ini itu tidak menjadi wilayah Pontianak. Di eranya Sultan Utsman ada salah satu saudara kandungnya yang kegiatan dakwahnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dihalang-halangi oleh Ki Gusti Ketut Jelantik. Maka terjadilah peperangan dengan Ki Gusti Ketut Jelantik di sana, yang dimenangkan oleh Syarif Abu Bakar anak Sultan Abdurrahman. Akan tetapi meskipun menang, Syarif Abu Bakar ini mati dalam kondisi diracuni oleh orang-orang Bali, sehingga wafat dan dimakamkan di sana. Beliau juga sempat mendirikan sebuah kota lagi selain Pontianak di Nusa Tenggara Timur, namanya kota Waingapu. Nah, di Waingapu itu tidak hanya di Pontianak yang banyak Al-Qadri di belakang namanya. Di kota Waingapu juga ramai orang-orang yang di belakang namanya ada Al-Qadri, karena memang mereka dari sini asalnya. Dan itu menunjukkan, bukan menunjukkan kita udah nyampe ke sana betapa luasnya kekuasaan, enggak, tapi menunjukkan bahwa dakwah kita sudah sampai ke sana dari zaman nenek moyang mereka, Syarif Abu Bakar, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Syarif Hamid Al-Qadri. Sebelum meninggal dunia, Sultan Utsman itu meninggal dunia itu pada tahun 1860. 5 tahun sebelumnya beliau, sebelum menyatakan ingin melakukan juga geliat dakwah seperti bapak dan datuknya, beliau menobatkan dulu Sultan Hamid yang pertama, atau Sultan Syarif Hamid Al-Qadri. Sultan Syarif Hamid ini memerintah dari tahun 1855 sampai dengan 1872. Nah, Sultan Utsman setelah menobatkan putranya, beliau menjadi pendakwah. Beliau menjadi pendakwah dan mengajarkan banyak kitab-kitab Melayu kepada masyarakat baik di Pontianak dan sekitarnya. Nah, ini berlangsung sampai dengan wafatnya beliau tadi pada tahun 1860. Di era Sultan Hamid I dan Sultan Yusuf, anaknya Sultan Hamid I. Sultan Yusuf ini memerintah dari tahun 1873 sampai 1895. Pakem dakwah sebagaimana layaknya Syarif Abdurrahman belum berubah. Bahkan fashion dari Kesultanan Pontianak sendiri pun sampai dengan era Sultan Yusuf 1895 kita belum ngerti pakai celana, kita makainya gamis.
berjubah dengan jubah, kemudian memakai juga imamah sorban. Nah ini stylenya sultan. Jadi mereka tidak memakai pakaian selayaknya seorang sultan yang gemerlapan, tetapi lebih cenderung dengan pakaian putih yang bahannya seperti goni. Ini tidak ada bekasnya, lebih mudah hancur soalnya. Yang berlangsung sampai dengan eranya Sultan Yusuf. Di masa Sultan Yusuf sendiri selain beliau dikenal sebagai sultan, beliau juga dikenal sebagai ulama belia. Sayangnya beliau tidak panjang menjabat sebagai Sultan Pontianak, meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Sultan Pontianak yang ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Nah, pada masa ini Pontianak disebut memasuki masa keemasannya karena zending Protestan masuk, jangan bangun gereja, biarkan sultan yang bangunkan gerejanya, sehingga tidak ada gesekan yang terjadi di antara masyarakat. Misi Katolik ayo masuk pada saat itu, kalau tidak salah Bruder Franciscus, bukan Assisi, ada fotonya, ada nanti saya tunjukkan. Nah di masa ini jangan bangun gereja, biar sultan yang bangun. Makanya gereja katedral di masa awal itu bentuknya sama seperti ini, karena bahannya sama, orang yang bangunnya pun sama, dari kayu gitu. Barulah setelah di kemudian hari, ya karena bantuan dari Vatikan dan sebagainya, akhirnya mereka megah bangunannya di sana. Tapi pada masa awal sultan memang sengaja baik vihara, pura, kelenteng memang harus sultan yang membangunnya, karena gesekan antar masyarakat akan tinggi dengan perbedaan keyakinan itu. Tetapi ketika semua tahu bahwa bangunan itu adalah bangunan milik sultan, maka mereka bisa akhirnya dengan sendirinya melebur gitu. Tapi bukan berarti Islam sembahyang di gereja yang orang Kristen nggak bisa sholat di masjid, sembahyang di masjid, enggak. Melebur maksudnya sejak era Sultan Syarif Abdurrahman pun bicara soal toleransi di sini sudah selesai dengan difasilitasi. Meskipun Kesultanan Pontianak menggunakan Qofadis Islam sebagai landasan hukum berkerajaan, tetapi itu dapat diterima oleh mereka yang tidak berkeyakinan Muslim. Bahkan banyak di kasus-kasus, di surat-surat, di tuntutan-tuntutan, kemudian hasil keputusan-keputusan peradilan syariah, orang-orang yang tidak menganut agama Islam lebih senang mengajukan gugatannya secara syariah ketimbang menggunakan hukum kolonial Belanda. Contoh misalnya ada kasus pembunuhan, ya kan? Ada saudara dari orang Nasrani atau orang Cina dibunuh oleh salah satu kelompok Muslim. Mereka melakukan tuntutan, kalau pakai cara Belanda, ini orang dibunuh juga atau dipenjarakan, selesai gitu ya, selesai. Tapi di dalam hukum mahkamah syariah tidak seperti itu. Jadi yang membunuh tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum hudud istilahnya atau hukum syara. Tetapi dia juga selain mempertanggungjawabkan perbuatan kelakuannya, apa yang telah dilakukan, dia harus bertanggung jawab terhadap ahli dari orang-orang yang telah dibunuhnya. Maksudnya lingkungannya, istrinya, anaknya, keluarganya. Bisa jadi yang dibunuhnya ini adalah penopang keluarga, maka dia yang harus menanggung itu gitu. Nah, orang-orang pada masa itu meskipun mereka tidak menganut agama Islam, lebih senang berhukum dengan hukum yang di dalam agama Islam yang dipegang di Kesultanan Pontianak, ketimbang menyeberang ke seberang sana minta hukum kolonial. Karena kalau pakai hukum kolonial selesai, begitu yang bersangkutan kena gantung udah selesai. Ini keluarga macam mana? Gimana nasibnya? Anak istrinya gimana nasibnya? Jadi janda itu, anaknya menjadi yatim. Apa tanggung jawab? Karena udah dibunuh kan? Dan bagi orang-orang lokal pada saat itu ini belum selesai. Orang itu mungkin sudah dibunuh juga, tapi ini belum selesai. Makanya mereka lebih senang berhukum dengan hukum syara ketimbang hukum kolonial pada saat itu. Itu mungkin bisa dipelajari di Henry Chamberlain kalau Loa ya.
kalau pernah berinteraksi, karena kalau tidak salah saya di itu pernah Henry Chambers itu datang, yang punya buku Sultan Pahlawan dan Hakim. Bukunya itu menceritakan tentang peradilan di Pontianak. Di era Sultan Muhammad ini juga modernisasi mulai diterima dengan filtrasi tentunya. Kita bisa menerima penerangan listrik, kita menerima segala bentuk modernisasi diterima di masa Sultan Muhammad itu. Makanya era Sultan Syarif Muhammad di 1895 sampai 1944, Pontianak ini merupakan negeri yang sibuk, sangat sibuk, baik di darat maupun di sungai, sangat sibuk. Kita mengatur teks mereka yang lalu lalang dengan melintasi Sungai Kapuas ini. Gitu. Kan ada teks itu seperti terusan Suez. Kemudian kita juga harus mengatur hidup orang-orang Belanda yang ada di sini, harus mengatur hidup segala bangsa yang ada di sini, baik kehidupan mereka, pendidikan mereka dan lain sebagainya. Untuk yang Islam lebih ke rubat, gitu. Kemudian untuk yang tidak Islam itu lebih diarahkan ke Message School, misalnya Message itu nona sekolah putri. Kemudian kalau yang mereka yang Kristen itu ada brother, ada kesusteran untuk pendidikan baik tingkat dasar maupun menengahnya. Dan itu sudah dirintis dari era Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak yang ke-6. Bagaimana dilihat dakwah Islam di masa Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak yang ke-6 justru lebih kencang, karena selain mendistribusikan banyak ulama dari tempat ini, Sultan juga membantu pembiayaan ulama-ulama yang meskipun dia tidak berasal dari sini. Mereka yang melakukan dakwah di Jakarta misalnya, bukan orang Pontianak, mereka yang melakukan kegiatan dakwah di Semarang, di Jogja, di Surabaya, itu dibiayakan, dibantu pembiayaan hidupnya supaya mereka mengajar agama juga, tapi tidak sambil mencari uang. Itu dibantu di sini. Dan pemerintahan Kesultanan Pontianak era Sultan Muhammad ini harus berakhir pada masa pendudukan bala tentara Jepang di Pontianak, karena 1904 meskipun singkat, 1941 akhir sampai 1945 meskipun singkat, mereka berhasil membunuh seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh umat, termasuk keluarga besar kerajaan Kesultanan Pontianak pada saat itu. Seluruhnya berhasil mereka bunuh. Kesusteran mereka bom, brother mereka bom. Kemudian bangunan gereja yang katedral itu mereka hancurkan. Bagian depan istana ini tidak seperti ini sebenarnya, mereka bom juga, mereka hancurkan juga. Kemudian orang-orangnya, Islamkah dia, bukan Islamkah dia, tapi kalau dia merupakan tokoh yang difigurkan di tengah masyarakat pasti mati. Makanya Yamamoto Soichi sebelum eksekusi matinya di rumah Radang sekarang itu, sebelum eksekusi mati Yamamoto Soichi, beliau menyebutkan saya bertanggung jawab atas terbunuhnya 50 orang Pontianak, 50.000 orang Pontianak, bukan Kalimantan Barat. Artinya di tempat lain apakan lagi. Karena ada tiga lokasi pembantaian massal yang sayangnya tidak pernah diangkat dalam sejarah, baik sejarah Pontianak maupun sejarah Indonesia. 3 lokasi genosida di kota Pontianak ini. Pertama, Durian Sebatang, pada saat itu orang menyebutnya, itu dari lokasi Mall Matahari sampai SMP 1, itu lokasi pembantaian massal. Buktinya apa? Buktinya jasad Sultan Muhammad ditemukan di sana. Dalam setahun lebih evakuasi, hampir setahun, bukan setahun lebih, hampir setahun evakuasi. Hanya di Pontianak saja tidak bisa 1-2 hari selesai gitu. Kemudian lokasi kedua, orang masih sampai sekarang masih sering menyebutnya Parit Tokaya, dimulai dari dari Jalan Seram itu, Jalan Seram sampai Bundaran Kota Baru. Nah, itu lokasi pembantaian massal. Kalau pernah hidup di tahun 80-an, kalian akan
lihat cerukan seperti sumur-sumur besar gitu, seperti sumur mati yang tidak ada airnya, mulai dari Jalan Seram sampai ke bundaran ini ada lengkungan. Sekarang jadi pasar kalau tidak salah, pasar malam. Dihias seperti apapun tempat itu karena pernah terjadi pembunuhan massal, tidak ada indah-indahnya dilihat di pandang mata gitu. Karena itu lokasi pembantaian massal. Dan tokoh-tokoh masyarakat kita banyak yang dihabisi di sana. Kemudian orang-orang Cina juga mengalami hal yang serupa. Mereka dibantai di lokasi ketiga, di Pangkalan Tinggi. Orang kita menyebutnya Pangkalan Senghi. Nah, di sini lokasi yang tak dapat dihitung jumlahnya. Yamamoto Soichi menyebut 50.000 itu suka-suka dia. Mungkin hitungan dia segitu. Tetapi keluarga besar orang-orang Cina melaporkan lebih. Ya, kalau pernah kenal figur Chinese Lin Bakmen, ini lebih, tidak segitu jumlahnya, lebih. Tapi kemana? Ya tidak mungkin kita bisa mendapatkan orang-orang korban-korban itu karena Pancung buang sungai. Senghi, lokasi ini Senghi. Pancung tolakkan di sungai. Pancung tolakkan di sungai. Lokasi ketiga ini lokasi yang konon memang paling banyak korbannya dari orang-orang Pontianak. Sementara di Mandor itu juga terjadi pembantaian massal, tapi tidak semuanya orang Pontianak di situ. Mereka campur-campur. Dan tidak ada generalisir, jangan menggeneralisir seolah-olah seluruh Kalbar ini diangkut ke Mandor. Baca demografi wilayah gitu loh. Pada saat itu belum ada jalan lewat CH segala macam, itu belum ada jalan raya. Akses itu yang paling mudah ya lewat sungai. Dan sungai menuju ke Mandor di lokasi pembantaian massal itu riam. Tidak sembarang perahu kapal boleh bertambat di sana. Ya. Kalau tidak mau hancur. Artinya saya orang pertama yang membantah bahwa orang Pontianak juga dibawa ke sana. Enggak, buktinya saya bilang kan, jenazah Sultan Pontianak sendiri ditemukan di Durian Sebatang itu tadi. Dilakukan evakuasi, diadakan upacara besar-besaran dulu, baru melakukan penggalian bersama dengan korban-korban yang lain. Kemudian jenazah Sultan Muhammad diangkat dan dibawa ke masjid, lalu tidak lagi diapa-apakan, lalu langsung dibawa ke Batu Layang untuk langsung dimakamkan. Nah, ini bukti bahwa tidak semua korban-korban pembantaian massal itu, bahkan saksi mata, saksi hidup ketika saya masih wartawan mempertanyakan mereka ini, memang benar di Pontianak sendiri punya lokasi pembantaian massal. Tidak ada yang dibawa ke Mandor, kata mereka. Yang di Mandor itu rata-rata memang mayoritas Chinese. Mayoritas korban pembantaian di Mandor itu Cina. Cuman sayangnya foto-foto tokoh-tokoh masyarakat Kalbar kebanyakan dipajang di sana. Jadi seolah-olah mereka juga dibunuh dan dikubur di sana, gitu, dibuang di sana. Itu agak aneh gitu, buat saya. Tapi tugas kalian sebagai intelektual sejarah sekarang gitu, yang harus meneliti tentang itu. Kalau di Sambas saya pernah tantang anak Ikin dan sukses. Dia menemukan bahwa ternyata betul Sultan Sambas tidak dibawa ke Mandor gitu. Temuannya itu. Justru temuan itu semakin berkembang pada lokasi pembantaian massal lainnya di Sambas. Nah, mungkin di masa kalian itu bisa lebih intens lagi timbang yang di masa lalu itu tahun 2013-2014 begitu. Ada nama Aan di Sambas itu. Oh iya. Nah itu pancingan saya kepada Aan itu akhirnya dulunya ada satu suara dengan perspektif sejarah bahwa korban Jepang Mandor. Mulanya satu suara dengan itu. Saya bilang kan, gue pikir Mandor itu sama kayak sekarang pakai bis, pakai motor nyampe. Saya bilang gitu. Jangan gunakan logika kita hari ini untuk menggambarkan sejarah di masa lalu. Kita yang harus terbang ke masa lalu.
lakukan rekonstruksi ulang, baik demografi wilayahnya, keadaannya, situasinya, ada enggak kendaraan, akses apa yang dipakai gitu kan, dan peristiwanya bagaimana. Lakukan rekonstruksi ulang sejarah seperti yang dilakukan oleh anak-anak MSI, Masyarakat Sejarah Indonesia di Jakarta, ketika merekonstruksi proses proklamasi. Oh, ternyata tidak seperti ini loh, ternyata tidak begini loh, ternyata ada pemalsuan, penipuan sejarah. Rupanya foto itu bukan 17/8/45, tapi 2 tahun setelahnya. Foto yang viral, ada orang mengibarkan bendera, ada Bung Karno Hatta di depan situ seperti sedang membacakan proklamasi. Ternyata itu bukan 17 Agustus 1945. Itu kan keren itu. Kalau kalian bisa seperti mereka melakukan rekonstruksi ulang sejarah, kaji dulu tapi itu. Nah, makanya di masa Sultan Pontianak yang ke-7, Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri atau Sultan Hamid II, pakem dakwah, pakem syiar Islam seperti yang dilakukan pada masa Sultan Syarif Abdul Rahman, Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Utsman, Sultan Syarif Hamid pertama, kemudian Sultan Syarif Yusuf dan bapaknya Sultan Muhammad, itu tidak bisa beliau lakukan di masa pemerintahannya. Yang harus beliau lakukan adalah melakukan rehabilitasi korban-korban Jepang. Kemudian yang harus beliau lakukan adalah restrukturisasi atas bangunan-bangunan infrastruktur yang ada di Pontianak dan sekitarnya, tidak hanya di Pontianak dan sekitarnya. Jadi Sultan Hamid II membina kembali bangunan istana ini, kemudian suster bruder, lalu katedral, lalu beberapa vihara, kemudian banyak sekali masjid di dalam Pontianak yang harus dibangun ulang pada masa Sultan Hamid II. Itu strukturnya, belum orangnya, karena orang yang kena tsunami saja tidak butuh waktu, tidak cukup waktu 10 tahun untuk merehabilitasinya. Apakah lagi orang yang mengalami genosida, di mana saudaranya, bapaknya, suaminya itu mati dipancung di hadapan mata kepalanya sendiri. Beda kalau orang kena musibah, kan enggak musibah alam, nggak mungkin dituduh Tuhan. Tapi kalau ini pelakunya di depan mata kepala dia dan korbannya adalah orang terdekatnya. Dan ini adalah tanggung jawab Sultan Hamid II pada masa itu. Selain merestrukturisasi Kesultanan Pontianak, melakukan rehabilitasi atas infrastruktur yang ada di dalam Pontianak dan sekitarnya, juga harus merehabilitasi orang-orang yang menjadi korban trauma. Itu ada video itu, pernah lihat kan? Video pembangunan monumen genosida di Pontianak di masa Sultan Hamid II. Pernah lihat videonya? Belum. Monumen pembangunan genosida itu memperlihatkan emosional orang-orang Pontianak pada saat itu. Di dalam video itu mereka begini semua. Padahal 4 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya mereka merupakan orang-orang yang berbahagia, karena Pontianak sedang di masa-masa keemasannya di eranya Sultan Muhammad. 5 tahun kemudian semuanya, tua, muda, besar, kecil, mukanya itu macam orang tua semua, tertekan, ketakutan. Kelihatan itu dari videonya. Dokumenter itu pernah saya tampilkan di YouTube waktu mereka mengajukan ulang tahun jurusan, himpunan mahasiswa jurusan sejarah. Nah, udah lama, 2016. Saya tampilkan lagi video itu. Nah, kalian lihat, ini muka orang Pontianak sebenarnya. Mereka Cina, mereka Dayak, mereka Madura, mereka Melayu, mereka Bugis, mereka Banjar, semuanya dalam keadaan emosional yang hancur. Iya, ya tidak bahagia lah. Macam mana kalian bisa gambarkan dalam rekonstruksi dalam video dokumenter milik Belanda itu. Nah, akhirnya bukan mengganggu ya, akhirnya Sultan Hamid II tidak bisa menjalankan Qofadis orang tuanya, pendiri Pontianak, Sultan Pontianak sebelum Sultan Hamid II. Dia harus merehabilitasi Pontianak, baik bangunan dan orangnya, supaya kembali sadar.
move on istilahnya. Tapi belum sempat beliau melakukan itu, belum selesai, bahkan setengahnya pun belum, datanglah bapak-bapak bangsa itu ke Pontianak, itunya di dalamnya. Datanglah Muhammad Yamin, Bung Hatta, Ali Salim, Insinyur Hani Juanda, Puna Jamuddin Lain Marewa, kemudian Ida anak Gede Agung, Sukawati, kemudian Suparmo, datang ke Pontianak membujuk Sultan Hamid II supaya membantu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, karena sampai dengan mereka datang ke sini tidak ada yang mau merestui Indonesia berdiri. Jadi artinya pada saat itu Indonesia belum diakui dunia, belum merdeka sama sekali, karena tidak ada pengakuan dunia. Terjadinya agresi militer 1 dan 2 karena pengagresor ini menganggap Indonesia sudah tidak ada dan tidak diakui pasca proklamasi itu. Nah, one man standing yang bisa memutarbalikkan keadaan ini adalah Sultan Hamid II. Makanya mereka berbondong-bondong datang ke sini, beramai-ramai datang sini. Sultan Hamid II mendengar mereka mau datang saja sempat kabur ke Sambas. Jadi kalau kalian ke Sambas, lihat di istana ini, di atas pintu masuk, nah di atas pintu itu ada foto Sultan Hamid II yang lagi ngumpet di Sambas, lagi bertapuk. Itu bukan lagi liburan, bertapuk benar-benar menghindari mereka ini gitu. Karena Sultan Hamid II tugasnya berat, tugas di Kalimantan sendiri berat gitu. Karena bukan Pontianak saja yang diurus, seluruh Kalimantan ini. Kenapa? Karena raja-rajanya tidak ada semua, dibunuh semua sudah gitu. Beliau sultan satu-satunya di Kalimantan ini masih hidup, dan semuanya jadi tanggung jawab dia pribadi. Belum separuh beliau kerjakan, tiba-tiba ada permintaan lain, tuntutan lain, dia kabur lah ya. Tapi akhirnya kedewasaan sebagai seorang sultan, akhirnya dia bersedia menemui orang-orang ini, dan akhirnya dengan telegram memberitahukan kepada Douglas MacArthur sebagai pimpinan tentara sekutu yang melakukan agresor itu, kemudian Jenderal Spoor, pimpinan Nika Belanda, supaya menghentikan aktivitas tembak-menembak kolisioner yang dilakukan mereka selama agresi ke-1 dan ke-2, dan itu dikabulkan sama baik Douglas MacArthur maupun Jenderal Spoor. Douglas MacArthur orang Amerika, Spoor orang Belanda, kemudian Malabi Inggris yang terbunuh di Surabaya. Ini sayangnya catatan Indonesia tidak mau mengakui itu supaya tidak kelihatan utang nyawa dengan orang Pontianak. Sekutu ketika melakukan serangan pasca serangan di Okinawa, kemudian di Oklahoma. Apa yang terjadi setelah serangan di Okinawa dan Oklahoma? Bom untuk Nagasaki dan Hiroshima. Itu juga lah yang akan dilakukan di Indonesia. Seandainya tidak ada permintaan telegram dari Murs, dari Sultan Hamid II, tidak bisa kita bayangkan keadaan Pulau Jawa dan Sumatera. Itu. Tapi mereka tidak mau mencatatkan ini, tidak tahu saya alasannya, supaya tidak kelihatan utang nyawa, utang budi gitu. Dan akhirnya Sultan Hamid II menjadi tamu saja sebenarnya pada saat perundingan Linggarjati, perjanjian Rum-Royen, kemudian konferensi Malino, itu hanya tamu, tidak terlibat, hanya tamu, hanya nonton. Nah, Sultan Hamid II melihat aktivitas mereka di dalam konferensi Malino, perundingan Linggarjati, perjanjian Rum-Royen, itu melihat keseriusan mereka bahwa mereka ini benar-benar mau merdeka. Dan ada juga orang-orang Pontianak yang berkeinginan serupa begitu, supaya kita menjadi Indonesia. Akhirnya beliau siap menjadi one man standing, dan benar-benar Sultan Hamid II menjadi one man standing. Jadi pasca Malino, Rum-Royen dan Linggarjati, Sultan Hamid II itu didapuk untuk menjadi ketua BFO menggantikan Tengku Bahriyun yang meninggal dunia. Jadi Sultan Hamid II bukan pendiri BFO, bukan ketua BFO yang pertama. BFO itu sebelumnya adalah pimpinannya adalah Tengku Bahriyun, dan pendiri BFO itu adalah Ida Anak Agung Gede Agung.
Raja Karanganyar, Bali. Tapi sejarah menunjukkan seolah-olah BFO itu Sultan Hamid, dan dia satu-satunya dari awal sampai terakhir sampai BFO itu bubar. Enggak. Nah, di BFO ini setelah beliau menjabat sebagai ketua BFO ini, dilakukanlah serangkaian proses yang bernama Konferensi Intern Indonesia 1 dan 2. Nah, pasca Konferensi Intern Indonesia 1 dan 2 ini, beliau berangkat ke Washington DC, markasnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengajukan proposal supaya dilakukan perundingan ulang antara pihak Indonesia, kemudian PBB sebagai legalitas berdirinya sebuah negara pada saat itu, kemudian Belanda sebagai yang merugikan pihak Indonesia. Nah, karena konferensi meja bundar yang pertama itu dibilang bisa dikatakan gagal karena tuan rumahnya Jakarta, pihak PBB sendiri menolak untuk mengadakan perundingan itu di Indonesia. Maka ditunjuklah Belanda sebagai tuan rumah konferensi meja bundar kedua. Bukan Belanda yang ide KMB 2 itu. Kalau boleh menolak, kalau saya jadi Ratu Juliana, saya pasti menolak menjadi tuan rumah konferensi. Ngapa? Karena kami ini baru menjadi korban Perang Dunia Kedua, baru dihancurkan oleh Hitler. Itu loh fenomenanya. Itu jangan lihat emosinya hari ini gitu. Tapi yang terjadi pada saat itu, makanya saya bilangnya rekonstruksilah sejarah itu. Jadi kita tidak terkesan beropini. Kalau saya jadi Belanda, saya tolak itu konferensi meja bundar kedua. Kenapa? Karena di Belanda sendiri hancur pasca Hitler. Inggris juga hancur pasca Hitler. Apakah lagi Italia, apakah lagi Prancis, lebih hancur lagi, lebih bergerai lagi. Nah, akhirnya di PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia, UNCI, diketuai oleh Chrysler, Prancis kan, dan dijadikanlah Den Haag itu sebagai tuan rumah KMB 2. Singkat cerita, 29 Oktober 1949 akhirnya ditandatangani transfer sovereignty, transfer kedaulatan. Dan itu one man standingnya adalah Sultan Pontianak yang ke-7, one man standingnya. Tapi Indonesia tidak mau menuliskan supaya tidak terkesan utang nyawa, utang budi. Otomatis yang seharusnya Sultan Hamid II itu melakukan rehabilitasi terhadap Pontianak, terhadap Kalimantan Barat, terhadap Kalimantan, karena Tarakan dan Balikpapan itu hancur lebur sebagai lokasi perang Asia Timur Raya. Biar itu di dokumentasinya sudah mulai tersebar di YouTube. Battle of Tarakan, Battle of Balikpapan, perang antara Jepang melawan koalisi Australia, koalisi Inggris, koalisi Amerika, Belanda, dan orang-orang Kalimantan melawan Jepang di sana. Awalnya kalah, akhirnya menang. Nah, ini menghambat tujuan semula Sultan Hamid II ketika dinobatkan menjadi Sultan Pontianak. Proses step by step ini sangat menghambat, bahkan menghentikan, bukan menghambat lagi. Karena setelah pulang dari Washington DC, selesai nih 1949 nih, selesai, yang lain pulang pesta pora loh. Yang lain dari Belanda, dari Den Haag, pulang kembali ke Jakarta tuh berpesta 7 hari 7 malam. Sultan Hamid II harus kembali lagi ke Washington DC untuk melaporkan hasil konferensi meja bundar kedua. Kembali ke Indonesia ditangkap sebagai pemberontak, ditahan sebagai pengkhianat. Padahal beliau niatnya kembali lagi ke sini, mengelola Pontianak lagi, mengelola Borneo Barat lagi, mengelola Kalimantan lagi, karena banyak korban-korban Jepang yang masih harus direhabilitasi selain bangunan-bangunan yang rusak parah akibat pendudukan tentara Jepang. Tapi itu semua terhenti karena pemenjaraan terhadap Sultan Hamid II dari tahun 1950. Beliau sudah ditahan, baru disidangkan tahun 1953, kemudian boleh keluar untuk mengunjungi keluarga pada tahun 1958, masuk lagi, keluar 1967. Nah, 67 baru merasakan udara kebebasan. Tapi dari orang yang hidupnya masih ganteng udah uzur.
sudah tidak produktif lagi gitu. Nah ini tentang Kesultanan Pontianak. Maka di masa Sultan Hamid II tidak sempat melakukan geliat dakwah Islam sebagaimana datuk-datuknya, bapaknya dan datuk-datuknya melakukan geliat dakwah Islam di masa lalu sebelum beliau menjadi Sultan Pontianak. Dan ini juga akhirnya akibat pendudukan Jepang, data-data kemudian dokumen-dokumen penting itu banyak dibumi hanguskan oleh bala tentara Denpom gitu kan. Akhirnya kita juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti fisik otentik tentang keberadaan Sultan Pontianak di masa Sultan Abdul Rahman seperti di mana, di masa Sultan Qasim Sultan Utsman seperti di Belanda, kecuali buku-buku dari tulisan-tulisan penulis-penulis atau jurnalis-jurnalis yang berasal dari Inggris atau dari Belanda atau dari Prancis. Cuman namun penulis luar kan, mereka akan menulis tentang kesejarahan Asia, orang-orang Asia ini dengan perspektif mereka. Mereka menggambarkan Sultan Abdul Rahman itu jahat. Tapi begitulah, hanya itu yang bisa menjadi sumber utama kita gitu. Mereka akan menggambarkan figur Sultan Qasim itu jahat, seperti tulisan Miller itu kan, why Syarif Qasim kill Captain W. Sadler. Pernah lihat artikelnya? Kenapa Sultan Syarif Qasim membunuh Kapten Sadler? Jahat figur-figur itu disebut, tapi hanya pada tulisan-tulisan itulah kita bisa mengenal leluhur Sultan-Sultan Pontianak. Karena semua yang berada di Pontianak, yang arsip-arsip pada zaman mereka itu nggak ada, nihil, dibumi hanguskan pada masa Jepang. Termasuk siapa pendakwah-pendakwah, nama-nama mereka, tempat-tempat mereka didistribusikan untuk melakukan dakwah baik di Pulau Kalimantan maupun di luar Pulau Kalimantan, kita tidak punya. Seperti itu tentang keberislaman. Dan saya kembali ke kata-kata awal tadi bahwa Kesultanan Pontianak ini berdiri bukan membawa keyakinan peralihan, tapi sudah menjadikan Islam sebagai kofadis berdirinya Kesultanan Pontianak sehingga berjalan di kemudian hari. Makanya kita tidak memiliki ritual-ritual yang menjelimet gitu. Ya, ritual kita satu Muharram, satu Syawal, Lebaran, Idul Fitri kan, satu Ramadan dan dengan puasa yang seperti itu, dan tidak perlu mengganti ritual karena di Indonesia pun itu diakui dan ada program-programnya dalam PHB di peringatan Hari Besar Islam kan. Jadi itu tidak perlu khawatir tentang keberlangsungan adat istiadat Kesultanan Pontianak, karena adat istiadat Kesultanan Pontianak ya Islam itu sendiri. Tinggal bukan ritual ya, tapi behavior itu gimana? Perilaku gitu. Behavior itu kalau makan harus pakai seprah, ya kan? Kemudian passion pakai telur belanga. Telur belanga sendiri baru diperkenalkan era Sultan Syarif Muhammad, era Sultan Pontianak yang ke-6 yang saya sebutkan tadi. Barulah Sultan Pontianak ngerti pakai celana, pakai mahkota. Sebelumnya enggak pakai itu, sultan saja. Tidak ngerti pakai yang lain, dan itu lebih familiar untuk bisa masuk ke kampung-kampung ketimbang memakai pakaian kebesaran. Ternyata lebih mudah diterima. Makanya orang-orang Dayak menyebut Sultan Pontianak itu Raja Diri. Itu ada 5 panglima, 2 dari Kusibau, 1 panglima Kilat, yang kedua Panglima Ismail, kemudian Panglima Burung Mandor, kemudian Panglima Jab Sanggau, kemudian Panglima Utin Landak Ngabang. Nah, 5 panglima ini mengetahui bahwa Sultan Muhammad dibunuh oleh Jepang. Mereka melakukan operasi Mangkuk Merah. Tapi jangan membayangkan 5 panglima itu pakai koteka, nah, mereka punya pakaian seperti apa? Seperti sultan-sultan. Pakaian mereka modern lah. Bukan pakaian sebagaimana diperkenalkan hari ini dalam adat-adat Dayak, enggak. Hanya yang membedakan itu nanti bentuk bajunya yang agak panjang dari yang lain. Kemudian tato kan, tapi fashion para panglima ini sama saja dengan sultan-sultan Pontianak, enggak berbeda. Kalau buka
dokumen-dokumen foto orang-orang Dayak di era Kesultanan Pontianak dulu, bisa dilihat bahwa orang-orang Dayak pun bertanjak kayak Melayu. Mereka menggunakan ikat kepala itu dari kain gitu. Bentuknya seperti surban tapi tidak surban. Kalau surban kan begini, mereka tidak bulat begitu saja. Barulah ada bulu ruai, bukan bulu undang. Setahu saya bulu ruai dari Pontianak, dari istana untuk menancapkan di ikatan kepala. Nah, 5 panglima inilah yang melakukan operasi mangkok merah pertama di Kalimantan. Operasi balas dendam atas kematian Sultan Pontianak. Karena yang mereka sebut Raja Diri itu bukan Sultan Sambas, bukan Raja Sintang, bukan Raja Ketapang, bukan Raja Mempawah. Yang dimaksud oleh mereka pada saat itu berlima ini sebagai Raja Diri Sultan Pontianak, Sultan Muhammad pada saat itu. Dilakukanlah operasi mangkok merah itu. Maka 90%, tidak 100%, 90% orang-orang Jepang di Pontianak ini berhasil mereka habisi, berhasil mereka kayau, berhasil mereka tahan, kemudian mereka evakuasi ke Rumah Radang sekarang. Rumah Radang itu kuburan masanya orang-orang Jepang, termasuk Kapten Yamamoto Soichi itu di situ. Sayangnya 1958 ada proposal dari Hirohito ke Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno, supaya mereka Jepang ini diizinkan untuk mengambil tulang belulang Yamamoto Soichi. Akhirnya dikabulkan oleh Bung Karno, diangkatlah tulang belulang orang-orang Jepang ini, dibawa kembali ke Jepang sana. Jadi kita tak punya bukti keberadaan Jepang itu di sini kecuali mandor. Kalau tubuh genosida itu tidak dihancurkan oleh pemerintah di Jakarta, tubuh genosida 7 meter di depan kantor pos, tinggi sekali, itu tidak dihancurkan. Itu menjadi salah satu bukti bahwa pembantaian massal terbanyak, terbesar itu di sini, bukan di Mandor, bukan di mana-mana. Di Pontianak pembantaian massal itu besar, korbannya banyak, ratusan ribu. Kalau Cina protes dibilang 50.000, karena korban terbesar itu mereka. Korban terbanyak itu mereka. Nah, 7 sultan, dari Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Utsman, kemudian Sultan Hamid I, lalu Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II. Ini adalah Sultan Pontianak yang membawa kedaulatan pemerintahan Sultanan Pontianak. 2 sultan setelah beliau ini, yaitu Sultan Syarif Abu Bakar dan Sultan Syarif Mahmud Melvin, ini hanya sultan yang menjadi perkat, simbol perkat di wilayah kota Pontianak saja. Nah, mengenai perspektif penamaan Pontianak, terserah di luar sana menyebutnya seperti apa begitu. Pontianak dari kuntilanak lah, terserah. Yang jelas nama masjid itu sebelum dia bernama Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, namanya Masjid Jami Pontianak. Akhirnya nama kota ini pun, daerahnya pun disebutlah daerah Pontianak. Stempel Sultan Abdurrahman masih menuliskan bahwa daerah ini sebelum bernama Pontianak namanya Kuala Landa, lebih dikenal Kuala Landa. Akhirnya di dalam stempel itu hilang kata-kata Kuala Landa ini di sultan-sultan yang lain, menjadi nama Pontianak saja, karena sudah lebih dikenal nama Pontianak ketimbang nama Kuala Landa. Lama-lama makin kesini nama Kuala Landa itu hilang. Untuk menunjukkan Syarif Abdurrahman menjadikan kota ini, kesultanan ini merupakan kopanis Islam di Nusantara, maka diberilah gelar kota ini dengan gelar Darul Iman. Jadi Syarif Abdurrahman Ibnu Murhum Habib Syarif Abdurrahman Ibnu Murhum Habib Hussein Al-Qadri Sultan Van Pontianak V Pontianak Darul Aman V Pontianak Kuala Landa Darul Iman. Nama gelar kota Pontianak itu Darul Iman. Nama aslinya Kuala Landa. Itu ada di stempel Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Syarif Qasim, dan Sultan Syarif Utsman. Tapi di sultan-sultan setelahnya tidak ada lagi tulisan Kuala Landa. Tidak ada lagi Darul